Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview dua jurnal. Jadi sebelum saya review, saya akan membacakan sedikit maksud jurnal ini dibuat. Jadi jurnal yang pertama ini berjudul Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Optimasi Penggunaan Lahan untuk Pengembangan Tanaman Kakao. Theobroma Kakao L, studi kasus di Kecamatan Bate dan Kecamatan Parantiji, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan tanaman kakao, mengetahui pengaruh karakteristik lahan untuk pengembangan kakao, dan memperoleh tingkat kelayakan usaha tani dan optimalisasi penggunaan lahan berdasarkan kelas kesesuaian lahan. Kelas kesesuaian lahan didapatkan dengan mencocokkan sifat fisik dan kimia dari lahan usaha tani dengan mengoverlaykan peta-peta yang sesuai dengan persyaratan syarat tumbuh tanaman kakao dengan ARKIS. Selanjutnya dihitung tingkat kelayakan usaha tani kakao dan dilakukan optimalisasi menggunakan QM4 Windows untuk mendapatkan lahan optimum dengan keuntungan maksimum. Kelas kesesuaian lahan yang didapatkan di Kecamatan Bate kelas 1 sangat sesuai, sebesar 35,42%. Di lahan 2.572,622 hektar. S2 sesuai dengan sebesar 20,31%, dengan luas lahan 1.922,737 hektar, dan E tidak sesuai sebesar 44,27% di luas lahan 3.572,008 hektar, serta di Kecamatan Parantiji kelas 1S sangat sesuai. Hasil analisis program linear menunjukkan bahwa luas lahan yang optimal digunakan seluas 3.475,065 pada tahun produksi ke-7. Luas lahan aktual saat ini di Kecamatan Bate 4.495,359 hektar dan di Kecamatan Parantiji seluas 1.735,943 hektar yang merupakan sumber daya yang dapat ditingkatkan. Hal ini berarti masih besarnya ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tanaman kakao. Dan di jurnal yang kedua ini jurnal bahasa Inggris dengan judul The Land Sustainability Evaluation of Upland Rice in the Low Dryland of Bengkulu Province. Di jurnal ini saya akan memaparkan sedikit kenapa jurnal ini dibuat. The problem with dryland is that it has a low fertility rate, which causes low land productivity, so that production is low. The study aims to determine the suitability of upland rice and land soil fertility status in 3 sub-districts, namely Air Priukan, Pondok Kelapa, and Kerkap. The parameters observed were land characteristics, which include climate, date, and soil physical and chemical properties. Data analysis was carried out by matching its land characteristics with the condition for upland rice growth. The conclusion was based on the SMELS value minimum law as a land suitability indication. The results show
the suitability of the upland rice filed in Air Periukan District, Pondok Kelapa District, and Kerkap District are included in S3 classes. Furthermore, the limiting factor for those districts and different in the Air Periukan District, water availability and nutrient relations as limiting factor. However, only water availability is a limiting factor in Pondok Kelapa District. The land suitability in the Kerkap District for upland rice land has limiting factor regarding nutrient retention and nutrient availability. They suggest alternative for soil cultivation in the research are is increasing C organic and CAC, improving other nutrient content by providing manure, straw compost, and giving balanced organic fertilizer. Dan kita